Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 6? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Ibu juga berharap kalian semua tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema pertama, subtema pertama, muatan ilmu pengetahuan alam. Namun, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus mendapatkan video terbaru dari Ibu. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Yuk kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada beberapa gambar yang dapat kalian lihat. Di antaranya ada pepohonan, tanaman jagung, dan tanaman padi. Sekarang coba kalian bayangkan, apa yang akan terjadi bila di bumi kita ini tidak ada tumbuhan ini? Ya, betul. Tentu saja, jika tidak ada tumbuhan di bumi kita ini, maka tidak akan ada kehidupan. Kenapa demikian? Karena tumbuhan memiliki peranan penting di dalam kehidupan. Manfaat tumbuhan yang perlu kalian ketahui diantaranya yang pertama sebagai penghasil oksigen atau penyumbang oksigen. Yang kedua, sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup. Yang ketiga, sebagai pengikat air. Terutama ketika kalian sudah belajar siklus air, tentu saja kalian akan mengetahui bahwa tumbuhan merupakan perantara untuk menyerap air dari hujan. Yang keempat, sebagai peneduh dari sinar matahari dan juga memperindah bumi kita ini. Dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup, sehingga tumbuhan juga berkembang biak agar tidak terjadi kepunahan. Berikut ini ada video pertumbuhan tanaman. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ya, di sini biji atau benih ditanam di musim semi atau musim kemarau ya. Lalu matahari menghangatkan tanah dan hujan pun menyediakan air untuk tanaman. Jadi ketika tidak ada hujan, para petani akan menyiram tanaman jagung ini. Akhirnya mulai tumbuh kecambah. Kita bisa lihat di sini mulai tumbuh ya. Tunas pun mulai tumbuh ke arah sinar matahari. Sinar matahari ada di atas, sebenarnya di sini ya ada sinar matahari. Akar pun mulai tumbuh ke bawah. Ini akar tumbuh ke bawah ke dalam tanah ya. Tumbuhan pun semakin besar saat daun mengumpulkan sinar matahari dan air untuk energi. Lambat laun, nah nih tumbuh juga bunga. Bunganya di sini putik. Di sini tumbuh putik dan di atas atau di puncak tanaman ini tumbuh benang sari. Nah, rumbai pun mulai muncul di bagian atas tanaman ini. Nah, rumbai-rumbai ini berisi serbuk-serbukan. Nah, tak lama kemudian serbuk sari pun keluar dan dibantu angin jatuh masuk ke kepala putik. Jadi ini namanya terjadi penyerbukan. Ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu namanya penyerbukan. Akhirnya terus masuk sampai akhirnya bertemu sel telurnya ya.
Dan disinilah terjadi pembuahan. Ya. Di sini terjadi pembuahan, akhirnya ada buah jagung nih. Namun di sini belum terlihat karena masih tertutup oleh kulit jagung. Tapi ketika kulit jagungnya terkelupas ya, atau hilang, mulai kelihatan jagungnya. Dan kemudian jagung pun dipanen. Jagung dipanen bisa kalian makan dan bisa kalian simpan untuk kemudian ditanam lagi. Ya, dan akhirnya terakhirnya pun tumbuhan itu mati. Gitu ya. Ini dia tadi proses pertumbuhan tanaman jagung. Yuk kita lanjut ke video kedua, yaitu proses pertumbuhan umbi batang. Ya, di sini ada tanaman kentang ya. Tanaman kentang ditanam di dalam tanah ini. Lambat laun muncul tunas. Tunas pun muncul akar, ini akar ya. Nah, di sini muncul batang. Ini yang warna coklat ini batang, dan di ujung batangnya menggelembung ya, menggembung. Ini itu sebagai cadangan makanan bagi si tumbuhan. Ya, dan yang menggembung tadi itu termasuk kentang ya. Dari video tersebut, apa sih perbedaan dan persamaannya? Ya, betul. Perbedaannya yaitu dari cara berkembang biaknya. Yang pertama, tumbuhannya terjadi pembuahan ya. Bisa kalian lihat pada video tanaman jagung terjadi pembuahan dan terjadi penyerbukan. Sementara di tanaman kedua atau di video kedua ya, tidak terjadi penyerbukan atau pembuahan itu. Ya. Tiba-tiba umbinya ditanam lalu muncul tunas ya, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaannya dari cara berkembang biak. Sementara persamaannya keduanya memang makhluk hidup yang tentunya berkembang biak. Nah, jadi berkembang biak itu apa sih? Dari tadi kita sudah mendengar istilah berkembang biak. Apa berkembang biak? Berkembang biak adalah salah satu cara yang dimiliki oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk mempertahankan atau memelihara kelangsungan jenis atau spesiesnya. Sehingga dengan kata lain tidak terjadi kepunahan. Ya, itu berkembang biak. Lalu dari video yang kita lihat tadi, perkembangbiakan tumbuhan itu ternyata terbagi menjadi dua. Yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan ada yang secara vegetatif. Apa perbedaannya? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin, yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan, spermatozoid, dan sel kelamin betina atau sel telur. Sementara perkembangan vegetatif berarti tidak kawin secara tidak kawin, yaitu perkembangbiakan yang di dalamnya tidak terjadi peristiwa peleburan sperma dengan sel telur. Itu dia perkembangan vegetatif dan generatif. Biasanya, tumbuhan yang mengalami proses perkembangbiakan dengan cara generatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dialami oleh tumbuhan berbiji. Yang kedua, alat perkawinannya berupa bunga. Tadi kita saksikan sama-sama di video pertama, ya, bermula dari biji, lalu ada bunga. Bunganya tadi benang sari dan petik, ya. Lalu di dalamnya ada proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu pengertiannya adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari, yaitu dari jantan ke kepala putik atau betina. Sementara pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga yang perlu kalian ketahui. Tadi kan sudah disebutkan bahwa salah satu cirinya adalah memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Nah, ini bagian-bagiannya yang perlu kalian ketahui. Ya, di sini yang pertama ada mahkota bunga. Ya, bisa kalian lihat yang warnanya pink ya, itu mahkota bunga ini.
ya, atau disebut juga sebagai corolla. Nah, ini mahkota bunga, yaitu merupakan bagian bunga yang paling mencolok yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga yang nantinya akan membantu dalam proses penyerbukan. Ya. Selain itu juga mahkota ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi dari bunga itu. Ya. Itu dia mahkota ini. Lalu ada kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Ya. Ini kelopak bunga atau disebut juga kaliks. Ya. Ini merupakan bagian bunga yang berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Nah, pada gambar mahkotanya mekar sehingga kelopak bunganya pun terbuka. Lalu selanjutnya ada benang sari. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini merupakan bagian benang sari. Ya. Benang sari ini merupakan bagian bunga yang cukup umum yang berfungsi sebagai alat kelamin jantannya. Nah, benang sari itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kepala sari. Ini bisa dilihat ya, ini kepala sari ini yang di ujung. Kepala sari ini berada paling ujung dari tangkai putih. Ya. Di sini kepala sarinya untuk menampung serbuk sari. Jadi di dalamnya ada serbuk sari. Lalu ada tangkai sari. Ini kepala sari, ini tangkai. Ini sebenarnya tangkai ya. Ini di sini tulisannya benang sari, ini sebenarnya tangkai yang ini. Ya, termasuk bagian dari benang sari, tapi ini yang panjang ini tangkai ya. Tangkai sari atau disebut juga filamen merupakan bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga, sehingga nantinya membantu proses penyerbukan bunga. Makanya ini kepala sarinya berada di paling tinggi ya. Itu ada tangkai sari. Lalu terdiri juga tentunya dari serbuk sari atau polen. Di dalamnya sini ada serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Ini tadi bagian-bagian benang sari. Lanjutnya ada putik. Ya, ini putik ya, ini putik ya. Ini ya, ini putik yang di tengah-tengah. Putik merupakan bagian yang cukup umum dengan fungsi sebagai alat kelamin betina. Ya. Jadi kalau benang sari alat kelamin jantan, kalau putik alat kelamin betinanya. Sama halnya dengan benang sari, putik juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama sama ya, ada kepala putik. Kalau ini kepala sari, ini kepala putik ya. Kepala putik terletak di bagian paling ujung dari putik. Ini kepala putik. Lalu ada tangkai putik. Sama halnya dengan tangkai sari, dia berfungsi untuk membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi sehingga nanti membantu ketika proses penyerbukan. Ya, ini tangkai sari. Lalu ada bakal buah. Nah, ini bakal buah ya. Kalau ini bakal biji. Nah, lingkungan ininya itu bakal buah ya. Ini bakal buah, yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Maka ini dekat ya, kalau dari gambar dekat dengan dasar bunga. Terletak di dasar bunga. Ini bakal buah ya. Dan bakal buah itu sebenarnya termasuk bagian putik, namun karena peran yang penting, kadang bakal buah ini dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai bagian dari bunga itu sendiri. Ya. Di sini bakal buah adalah sebagai tempat ya, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana nanti terjadi peleburan antara gamet jantan sperma dengan gamet betina sel telur. Lalu di sini ada bakal biji. Nah, di sini ada bakal biji. Bakal biji ini berfungsi untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuannya.
Nah, jadi di sini tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma. Nah, ini bakal biji. Nah, dan nantinya setelah terjadi proses penyerbukan, setelah dibuahi, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Dan di sini juga ada dasar bunga ya, bisa dilihat. Dasar bunga ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan anggota lainnya nih ya, dasar bunga. Lalu ada tangkai bunga, dan ini adalah sebagai penopang bunga, ya, penghubung antara bunga dengan ranting. Tadi dibahas ada bakal biji ya, yang nanti akan berkembang menjadi biji. Dan biji itu ternyata berdasarkan jumlah kepingnya terbagi menjadi 2. Ada biji dikotil seperti pada contoh gambar, ini kacang dikotil, yaitu biji yang memiliki 2 atau lebih keping biji. Ini dikotil. Kalau monokotil, contohnya jagung, itu biji yang hanya memiliki 1 keping saja. Kayak di sini 1 keping saja ya. Dan keping biji ini merupakan cadangan makanan pada saat biji sedang berkecambah dari luar biji, sehingga menyerap makanan yang tersedia pada keping biji ya. Itu dari biji. Lalu ada penyerbukan. Tadi dijelaskan juga akan terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Dan ternyata penyerbukan sendiri terbagi menjadi 4 macam. Nah, jadi ada 4 macam penyerbukan. Nah, yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga ya, bisa kita lihat ini ya. Nah, ini. Jadi ini serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga. Ya, lalu ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Tapi kedua bunga itu masih dalam satu pohon. Bisa dilihat ya, dalam gambar ini masih terdapat dalam satu pohon ya. Ini satu pohon. Nah, ini penyerbukan tetangga. Jadi jatuhnya serbuk sari ke bunga lain ya. Itu penyerbukan. Sedangkan penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis ya. Itu penyerbukan silang ya, yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Jadi saling menyerbuk ya. Ini penyerbukan silang, penyerbukan antar tumbuhan. Itu penyerbukan silang. Lalu ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya tidak sama atau beda. Contohnya di sini ada penyerbukan tanaman cabai dengan cabai rawit. Jadi penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, kalau silang itu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Kalau bastar antar tumbuhan yang berbeda varietas. Ini tadi ada macam-macam penyerbukan. Dan di sini ya bisa kalian lihat juga contoh bunga. Jadi bunga itu ternyata terbagi menjadi 2. Ada bunga yang lengkap, ada bunga yang tidak lengkap. Bunga yang lengkap itu bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga. Ya, yaitu ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, benang sari, dan putik.
Jadi itu bunga lengkap, dikatakan lengkap. Kalau bunga tidak lengkap atau dikatakan tidak lengkap atau tidak sempurna, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Jadi bisa karena hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, misalnya hanya memiliki kelopak bunga saja atau mahkota bunga saja, atau juga bisa hanya karena memiliki salah satu organ reproduksi bunga. Jadi misalnya hanya benang sari saja atau hanya putik saja. Seperti pada gambar berikut ini. Ya, kalau ini contohnya bunga mawar, di sini termasuk bunga yang sempurna atau bunga lengkap. Kalian bisa lihat ya, ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, kepala putik, kepala sari. Begitu juga pada bunga yang berikutnya, ini sama bunga lengkap. Lalu ini contoh bunga yang tidak lengkap ya, atau tidak sempurna. Di sini hanya benang sarinya saja, sementara putiknya terpisah. Ya, ini bunga tidak lengkap. Lalu juga ini juga sama ya, ini putiknya, sini benang sari. Ini bunga tidak lengkap. Ya, jadi bagaimana sih proses perkembangbiakan generatif itu? Ya, proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif itu didahului dengan adanya penyerbukan. Tadi sudah dijelaskan, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari, serbuk sarinya ke kepala putik. Ya, jadi ada proses penyerbukan. Ya, lalu akhirnya serbuk sarinya melewati saluran polen. Serbuk sari itu berisi sperma ya, sel sperma. Ya, masuk ke saluran polen hingga bertemu dengan sel telur. Di sini namanya terjadi pembuahan. Ya, di sini terjadi pembuahan. Akhirnya, nah ini hasil pembuahannya. Ya, ini lembaganya hasil pembuahan. Lalu masuk, lanjut ya. Ini muncul calon tumbuhan baru. Ya. Lalu akhirnya tumbuh. Di sini mulai muncul buah ya. Dan di sini ada daging buah, di dalamnya ada biji. Yang nantinya biji ini bisa kita ambil dan kita tanam. Akhirnya ketika ditanam muncul kecambah dan akhirnya mulai menjadi tumbuhan baru. Ya, begitu seterusnya. Inilah dia proses perkembangbiakan secara generatif. Alhamdulillah, selesai sudah paparan materi dari Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan atau apa yang Ibu terangkan dapat kalian mengerti dan kalian pahami dengan baik. Dan untuk menguji pemahaman kalian, ayo coba sebutkan contoh-contoh perkembangbiakan yang secara generatif. Dan juga sebutkan ciri-cirinya. Tuh, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Nah, baik anak-anak yang soleh-solehah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses dunia akhirat. Insya Allah kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.